BCK Supermoto. Oke bosku, ketemu lagi sama gua Larry Chaos. Nah, kali ini CCTV tamu diundang apa nggak diundang gua nggak tahu dah pokoknya. Ya kan, gua lihat player di Facebook sesepuhnya BCK pada mau kumpul. Nah, kebetulan sesepuhnya ini teman-teman gue juga. Jadi gua bilang, gua boleh nggak datang sana sekalian gua ngikut apa sejarah BCK biar yang kalian yang nggak tahu awal-awal itu BCK itu gimana apa-apa. Jadi gue pengen dikasih waktu kesempatan sama anak-anak khususnya para sesepuh ini, tapi belum sepuh kayaknya. Ya udah nih. Ini acaranya acara apa? Nih Frank yang mau jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum mulai acara, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya kepada almarhum, khususnya keluarga BCK dan umumnya untuk semua yang udah meninggalkan kita. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita diterima amal ibadahnya, dilapangkan lapang kuburnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Om Riri udah nyempetin waktu buat ada di sini. Sebenarnya agenda kali ini untuk lebih mengenalkan khususnya member-member baru yang baru gabung ke BCK. Kebetulan ada Kongko bareng founder-founder. Nah, di sini kita bakal ngenalin founder-founder. Meskipun gak semua hadir ya Om, ada beberapa yang berhalangan karena emang moto BCK itu adalah Tuhan, pekerjaan, keluarga, baru hobi Om. Jadi hobi tidak bisa kita utamakan kalau emang ada 3 hal yang lebih penting daripada hobi kita. Langsung saja dari Bekasi dulu. Dari Bekasi kita ada founder samping kanan saya, Om Ardi Age. Mungkin bisa sedikit menjelaskan perjalanan BCK, kesan-kesannya dan pesan-pesan buat member-member baru, terutama karena membangun rumah itu gampang, yang sulit itu menjaganya Om. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gak usah kaku-kaku aja ya. Iyalah. Lo kayak sidang MPN. Sebelumnya perkenalkan ya, mungkin banyak yang nggak kenal atau kita baru ketemu. Sorry yang belum say hello ya. Nama gua Ardi, tapi biasa dipanggil Age. Kalau untuk Tukang marah-marah ya? Tukang marah-marah. Kalau yang marah-marah sih tukang ngegas lah pokoknya. kalau dibilang sih tukang yang diusilin sebenarnya. Yang suka dijailin, yang pokoknya yang ditindas lah. Tapi ini kan komedia, jadi kebalikannya. Kalau untuk perjalanan dari awal sih sebenarnya mungkin dari tahun 2012 ya. Dari 2012 ketemu sama temen yang namanya Gilang.
Terus kita ketemu sama teman-teman dari Karawang, dari Cikarang, ada Aep, Dadang, Aep Naga, Mas Yaman, ada Mas Yanto, Mas Arianto. Kita dulu mah Evan aja, Evan. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin banyak ya animo yang teman-teman yang buat satu hobi, satu prinsip. Ya sampai sekarang udah alhamdulillah ya besar. Sebenarnya gue nggak butuh kuantiti tapi kualitas dalam apa? Kualitas dalam kebersamaan keluarga. Untuk pesan-pesannya sih jangan hobi jangan di atas segalanya ya. Yang pasti itu kita harus beragama dulu, keluarga, pekerjaan. Itu aja pesan saya. Silakan lanjutin Mas. Terima kasih Om Ardi Age, tepuk tangan atuh, tepuk tangan. Datang doang tepuk tangan. Belajar ini jauh-jauh. Iya. Selain Om Ardi Age, ada juga Om Gilang, cuman beliau ada halangan ya. Terus Aep Naga, sama beliau juga ada halangan. Jadi langsung ke Cikarang aja. Cikarang kebetulan ada dua nih, Om Yaman sama Om Arianto. Mas Yaman. Om Yaman dulu aja, dua-duanya nanti. Om Yaman dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yaman Maulidi, tinggal di Cikarang mungkin 2012. Awal-awal ketemu sama empunya Pantam gitu, Mas Arianto. Tukang racun. awet muda ya. Tukang racun tapi nggak bisa ngeracunin diri sendiri. Standaran aja. Nggak bisa diracuni. Itu berapa kali sekarang? Itu yang Anda tahu. Abis ini jebol. Tahu. Itu yang Anda tahu. Awal-awalnya mungkin kita cuma iseng-isengan aja. Mana aja jalan. Udah gitu aja lah. Bisa ngomong. Pesannya buat teman-teman yang baru. Ya, Motivasi lah gitu. tetap dijaga BCK, rasa kekeluargaannya, tetap pekerjaan nomor 1, nomor 2 ya pertama sama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiganya pekerjaan, keempatnya baru hobi. Jangan utamain hobi dulu. Tapi rumah nggak makan. Makan. Kalau hobi terus Makan arem. Ngomong arem depan juragan arem. Aduh. Saya lagi sakit. Mungkin bisa disambung aja. Ya kan Mas Ar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Arianto. Mungkin anak-anak ini boleh bilang Om Art ya. Kenapa? Itu saya dari Cikarang. Kebetulan juga mendampingi Mas Yaman. Ya hidup lah seperti Mas Yaman yang apa yang dijelaskan. Intinya jaga rumah kita. BCK besar dari kita dan untuk kita. Udah gitu aja sih. Soalnya kalau panjang lebar kasihan Om Leri durasi Om. Ya lanjut, coba. Oke, terima kasih. Opan. Ini dari Cikarang itu selain berdua ini ada Om Wahyu juga ya? Om Wahyu ada. Terus Om Edung ada, cuman Tayogo cuman beliau emang Endung Tea. Edung Tea. Karawang ya. Oke, langsung ke Karawang. Karawang itu ada Bung Jangkrik, cuman beliau sibuk nggak bisa keluar kalau tidak rapat SPSI. Biasanya kalau rapat serikat beliau bisa keluar. Kalau nongkrong agak susah. Kaum buruh ya? Kaum buruh soalnya. Ada siapa lagi? Pak Haji Idris ya? Ya. Pak Haji Idris, Om Edung, Iwan. Oh Iwan dari ini Cikarang. Iwan boleh. Om Jo ada. Om Jo tetap nyamuk Leri. Ah itu Bayawak juga ada. Bayawak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas antusias dan semangat teman-teman hari ini masih membara, kurang lebih seperti itu. Khususnya teman-teman Bekasi yang ini tuan rumah untuk acara hari ini. Saya sebenarnya tidak pantas untuk ngomong ini sebenarnya, karena bukan porsinya, harusnya kan ya orang-orang founder lah yang harus ngomong sebenarnya.
Cuman berhubung Bung JK tidak bisa hadir karena ada beberapa faktor lah ya. Jadi otomatis saya yang mewakili gitu. Pertanyaan tadi apa ya? Ini terlalu serius. Cerita BCK, kesan dan ininya, pesannya, motivasi buat teman-teman yang baru gimana? Itu Sebenarnya saya juga butuh motivasi. Saya belum pantas sebenarnya. Oke, yang jelas gini. Yang jelas BCK sudah lahir di tahun 2012. Hari ini BCK akan menginjak usia di angka 9 tahun. 9 tahun angka yang luar biasa untuk satu buah komunitas. Istimewa ya. Tinggal kita sanggup enggak menjaga itu. Continue saja. Terus tadi sudah dipaparkan oleh beberapa founder kita bahwa BCK hari ini harus beda dengan BCK yang sebelumnya. Yang tadinya kita cuma nongkrong, cuma hahaha, katakanlah seperti itu ya Om ya. Harus beda dengan yang lain. Ada hal-hal yang positif yang memang harus terus kita terapkan di setiap momen-momen tertentu khususnya. Formal thing. Ya, pokoknya gini aja, BCK kita jaga, kita rawat bersama. Kalau bukan kita yang menjaga dan merawat, Siapa lagi? Sahadei gitu. Mumpung teman-teman yang muda-muda nih mulai banyak, mulai eksis, ya itu dipertahankan dan dirawat dan dijaga. Menjaga Karena sendiri. itu Kayak Malika. seperti Malika lah ya. Itu aja dari saya dulu ya. Itu dulu lah ya. Itu dulu dari saya. siap. Panjang episode 2. Ada. Soalnya biasa dia ngomong kalau panjang kali lebar. Dia sehari aja Sama yang itu lah ya. Ah, sama. Bukannya bunga. Oke, berikut mungkin penjelasan dari perwakilan beberapa founder BCK, dan di sini juga ada Ferdiansyah Bandot, Aka Bandot jomblo akut. Tolong Walaupun jangan bertegas itu. salah satu senior di BCK, khususnya di Bekasi mungkin ya. Mungkin bisa sedikit bercerita pengalaman kehidupan di BCK itu seperti apa. Motivasi buat teman-teman yang lain juga. Silakan, Dot. Kalau udah dijelasin semua sih, kalau misalkan masalah BCK seperti apa ya, nggak perlu diceritain juga, udah garis besarnya juga udah pada tahu dan sering juga gue ucapin juga pas kopdar. Yang penting inilah kita bangkitin lagi semangatnya, karena kemarin dampak PPKM juga kita kena juga, kita semua stop kopdar. Sekarang kita mulai lagi kopdar lagi, semua buat semuanya kita aktif lagi buat acara BCK sendiri, per region juga masing-masing kita aktifin lagi, tapi tetap jaga protokol kesehatan sih. Itu aja intinya. Terima kasih, Bandot. Silakan aki-aki yang tengil, asli tengil. Tolong bilang tengilnya di Zoom ya nanti. Dok. Mungkin tambahin tadi masalah hobi ya. Tadi ada 4 unsur di BCK buat dijaga, yaitu yang paling susah. Mungkin saya bakal nyebutin tiga faktor lah buat penyemangat teman-teman. Kalau kata orang sono ya Pak ya, harus 3C ya, 3C. C yang pertama, care ya, dia peduli lah. Kita nggak ada aturan, tapi yang penting kepedulian dari rasa teman-teman, rasa memiliki. Terus komitmen, konsisten. Nah, konsisten. Itu aja sih dari saya. Buat semuanya juga harus tumbuh dari diri sendiri ya, karena di BCK nggak ada aturan. Utamain Tuhan, keluarga, pekerjaan, baru oke. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih Om Jack Prai. Satu lagi nih, di depan ada salah satu desainer kita. Sebelum beliau ada Om Dani ya. Om Dani. Ada Gilman juga. Kebetulan mereka udah pindah keluar kota karena beberapa kesibukan juga. Ini ada desainer yang emang sekarang membantu segala proses merchandise apapun itu di BCK, adalah Om Ian. Silakan Om Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama
kalian gabung di BCK tahun 2014 waktu jurusan GSS di Jakarta. Kalau itu ya isinya yang menunjukkan pada Aib Nanggal. Kebetulan orangnya tidak ada. Untuk desain sebenarnya itu hanya sekedar membantu aja, kita memasukkan dari BCK, bukan buat kepentingan gitu kan. Jadi hanya sekedar membantu. Yang sampai selama ini saya bangga masuk ke dalam BCK gitu. Mengikuti perjalanan sejarahnya dari awal menjadi independen kembali. Nah ya, di situ momen terbaik. Ya, deh. Perjuangannya sangat Apa? Gue agak masuk sedikit dulu awalnya BCK itu gabung dengan Dekar. Nah, dulu ini Story panjangnya nanti Om Leri. kalau dulu BCK ini pasukan paling banyak, ya kan? Kalau se-Indonesia kalau datang nih ratusan, ya kan? Gue bilang dulu AFF pasukan lu mana? Oh, sampai belokan lagi gue bilang nih BCK. Iya. Set. Pernah gue ngasih apa merchandise sampai satu mobil buat BCK. Dulu. Dan paling solid, paling care, benar. Itu kalau omongan yang itu emang benar. Tidur bareng, nggak makan bareng. Ya, gembel bareng. Lu Ian, jadi untuk motivasi yang baru-baru nih, tolong dijaga aja visi kita yang sudah diperjuangkan dengan susah payah untuk menjadi independen, bahkan sudah banyak menjadi inspirasi bagi yang lain untuk menjadi independen lagi. Gitu. Bisa nggak nih yang baru nih? Oh, bisa. Yang baru mana coba angkat tangan? Oh, banyak. Dapat balon. saya yang baru. Oke, sekian dari saya. Konde ngomong dong biar kero. Biar kero. Konde pesan-pesannya buat member baru. Konde, ya pesan-pesan sih karena Mas namanya Mas? nama ya. Nama saya Joshua. Ya. Saya dari BCK chapter 3 ya. Kesan-kesannya paling untuk khususnya Bekasi ya, karena nih lagi di luar Bekasi nih, buat teman-teman dan umumnya buat BCK, tetap semangat, jangan kendor, tapi tadi pokoknya yang tadi sering disebut lah pilarnya BCK, Tuhan, keluarga, terus kerjaan, hobi mah nomor sekian ya, Bang Agi ya. Ya di adit ke-8 kemarin itu kan regenerasi ya. Ya inilah regenerasi. Istilahnya mungkin yang lama jarang kopdar, jarang kumpul, dan yang baru bisa lebih aktif. Gitu. Nantinya pun mungkin kalau udah berkeluarga, udah berkeluarga juga nantinya bakalan merasakan istilahnya. Jalan kopdar. Jalan kopdar pakai surat izin. Gue boleh nambahin nggak? Apa tuh? Ya, intinya di dalam komunitas itu, walaupun sesepuhnya nggak pernah datang, nggak apa-apa, mereka care loh. Ketika ada apa-apa, pasti mereka akan turun. Iya. Jadi lo kopdar jangan nggak semangat, nggak ada ini, lo dijalanin aja. Karena dulu zamannya gitu kan ada. Dulu lo cuma berapa orang, tapi lo jalanin terus, akhirnya besar. Habis itu, terus di komunitas itu jangan apa ya, lo mementingkan si A motornya gini, si A motornya begini, nggak apa-apa. Itu yang penting rasa persaudaraannya, sama satu jiwa suka dengan supermoto. Jangan membandingkan harta apa atau tahta, dia apa-apa. Udah, yang penting kita jalan bareng, enak bareng, susah bareng, senang bareng. Bini bareng Om? Hah? Bini bareng? Jangan. Terus dulu juga kan istilahnya kalau flashback BCK ke belakang itu dulu cuma 5 motor ya? Iya. Awalnya itu
9 motor dan itu pun kopdarnya masih di Kerawang. Bekasi juga kopdar ke Kerawang. Belum ada Bekasi. Bekasi belum ada. Bekasi sekarang udah ada ya. Sekarang biasanya minggu sore. Gitu. Tapi teman-teman dulu gue salutin emang mau kopdar ke Kerawang setiap malam Sabtu ya. Kalau malam Minggu lah, kalau nggak malam Minggu. Kita malam Jumat itu ke sana pusat. Oke, terima kasih ya buat teman-teman founder dan senior yang sedikit besarnya udah menjelaskan perjalanan BCK dari tahun pertama nyampe kita sekarang mau menginjak 9 tahun. Dan sebenarnya sih BCK itu berdiri ada itu udah dari tahun 2011 ya Dot. 2011 tapi baru Cikarang sama Karawang. Dan 2012 itu ada Bekasi dideklarasiin awal Desember. Makanya jangan pernah nanya BCK anipnya kapan ya. Kita itu konsisten, tidak seperti yang lain. Konsisten. Setiap awal bulan Desember ya. Minggu pertama, pokoknya minggu pertama Sabtu Minggu. Jangan pernah bertanya BCK kapan anip. Kita alhamdulillah dari mulai pertama sampai sekarang ke 9 pun konsisten. Ya, nggak berubah pokoknya. Nggak berubah pokoknya. Ada yang nyamain gimana? Takutnya Om Larry nanti nanya BCK kapan anak nih. Gue tahu BCK Anip, orang Anip pertama minta bantuin gua. Iya benar. Tapi itu paling rame Om. Iya. Anip komunitas supermoto paling rame Anip ya kita. Iya. Sampai Sampai Pangurubu banyak orang. 400 motor Om. Banyaknya mah yang goyang. Sampai dari Jogja datang. Iya dulu. Dan seperti yang tadi Om Larry bilang, BCK itu salah satu komunitas yang emang kalau ngehadirin acara itu gak pernah nanggung, selalu full tim. Terakhir kita Jamna Surabaya ya Dot. Alhamdulillah kita riding. Alhamdulillah kita riding. Dan terima kasih juga sama Om Larry nih, soalnya pertama saya riding itu, saya ingat saya nih Om, Supermoto 9. Pertama dulu itu. Saya riding itu bareng BCK Supermoto 9. Saya juga belum perkenalan ya. Tapi lu kan artis, Kenal udah. Ya, saya Dimas, lebih akrab dipanggil Frank sih Om. Sering ketemu kita sebenarnya mungkin karena Om Larry sih, kalau ini saya, ini Om Larry, jadi kita mungkin agak beda gitu. Saya masalahnya 150 beda apa? gitu. Beda ini ya, beda umur. Jadi duduknya sama. Ya, kita sekarang BCK udah pernah kemana aja? Nah, ini kalau itu dua orang nih. Ini senior dalam touring. Di dalam komunitas itu suka ada utusan nih yang kemana-mana mau membawa nama besar komunitas. Nah, gue pengen tanya itu siapa? Komunitas lain seperti apa? Pasti sambutannya sangat hangat lah ya. Nah, ini gue pengen ngasih tahu ke apa ya, ke layaknya untuk komunitas motor Indonesia. Kita jalan kemana-mana aja, gak usah takut, kita banyak saudara. Walaupun lu independen, walaupun lo bernaung di mana, di A, di B, di C, selama nama komunitas lo baik dan tidak pernah ini, lo akan dijamin orangnya. Ini contohnya dia akan ngomong sendiri gini. Jadi ya menurut pengalaman yang udah gue jalan gitu, gue touring kayak Sumatera udah, terus Lombok, terus terakhir kemarin juga ke Labuan Bajo. Alhamdulillah disambut dengan baik. Gue dimanapun, mau di tanah Sumatera, Bali, Lombok, semuanya sambutan. Buat teman-teman Supermoto sendiri itu gue acungin jempol lah. Gue acungin jempol karena bisa dibilang nih ya, gue makan tidur gratis lah. Gitu benar. Ya lu banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki, itu bener banget. Itu bener banget. Dan jangan khawatir, selama kalian mengaku kalian BCK, pasti kalian bakal disambut dengan hangat. Masih di Supermoto masih. Ini BCK. Jadi maksud gua orang anak-anak lain tuh, jadi kalau misalnya touring gak usah takut lah. Lu akan masih ada apa? Makanya kan gua agak kedatangan tamu yang Moto X, dia juga share kayak gitu. Maksud gua men-share omongan seperti ini biar Supermoto itu bisa menjelajah seluruh Indonesia. Jadi nggak ada motor kita metik atau motor apa yang bisa itu, Supermoto bisa kok. Dan tidak semena-mena. Selama apalagi motor sejenis ya, wah itu pasti ditolong banget lah. Bahkan
satu pengalaman gue di ada namanya kalau nggak salah di Kota Cane. Itu gue dikejar-kejar sama member 2 Supermoto. Bahkan dia bukan KLX ataupun dulu nggak ada CRF atau WR ya. Dia motornya fiction tapi dibentuk jadi Supermoto. Ternyata katanya di sana salah satu member Supermoto juga. Jadi gue dikejar-kejar sama member yang di Kota Cane itu. Gue disuruh mampir dan segala macam, cuman gue bilang gue nggak bisa, gue ngejar waktu. Dia cuma di sana disambut doang, kita kasih makan, dikasih kopi ya kan. Sama rokoknya nggak? Rokoknya enggak, karena rokoknya gue endorse kan. Oh iya. All Riders ya. Mantap. Ya. Bom. Terus gue pengen nanya nih ya, khususnya buat sesepuh. Dengan lo melihat BCK, ini kayak A, kayak AG, Jack, Ian, konten dan semua berada nyaman. Lo merasa bangga nggak? Bangga banget. Apa yang lo rasain ya? Dulu gue kepanasan, begitu apa ini, terus ngeliat begini gimana hari atau gimana? Dulu mah kita cuma jalan bertiga doang, kemana-mana jadi nunggu waktu libur gitu kan ya. Cuma buat iseng-iseng aja sih awalnya. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Ketika gini apa rasa hati lo? Wah, merinding kan. Banyak banget ya, kalau dihitung mungkin 300-an ada kali ya. Nah itu momen kita yang bikin kita benar-benar merasa bangga itu, kita kan tiap hari pasti ada kayak semacam ritual lah ya. Setiap kita akan selesai acara, itu kita memutar melingkar dan itu saling rangkulan. Itu yang bikin saya pikir, dulu saya seperti itu pun susah karena orang sedikit, sekarang sudah banyak yang memang itu yang bikin saya bangga dengan teman-teman, perjuangan teman-teman bisa membesarkan BCK di situ. Ya benar yang tadi dibilang, ngebangun besar tuh gampang, tapi mempertahankan itu susah gitu. Tapi emang ya kita buktikan dengan waktu, semua kan orang berbukti kan biar waktu yang berbicara. Ya. Buktinya sampai sekarang, ya inilah buktinya, waktu berbicara sampai sekarang lo eksis, nggak ada ini. Yang benar yang bertahan ya. Iya. Tapi sih Om Larry kayaknya peduli banget gitu sama BCK. Hah? Kayaknya peduli banget gitu. Kalau nggak bikin kaos, Bukan. Bukan kawan lu. Kalau gue tuh bukan. Kayaknya spesial banget gitu Om Larry. Enggak, karena gue ngerasain itu ya di BCK itu rasa kekeluargaannya itu lebih kental daripada member apa chapter yang lain gitu. Ya mulai kayak gue bilang mungkin ya kalau gue lihat ya BCK motornya biasa-biasa aja, tapi kan itu bukan suatu penilaian buat gue untuk di komunitas. Ketika satu member ada yang susah, berhenti semua di BCK, berhenti, itu nungguin, nggak ada main tinggal-tinggalan, nggak ada yang main apa-apa. Nah itu satu penilaian plus buat gua gitu. Bahwa ini lo sebagai founder, lo berarti menanam semangat kekeluargaan, solidaritas, susah bareng, seneng bareng, ya benar-benar tertanam lah juga ya. Kalau nggak kayak gitu, mungkin ada yang berhenti satu, yang lain tetap jalan semua, ditinggalin. Ini udah kan BCK selama yang gue lihat gitu ibaratnya. Kalau datang juga solid, sampai ratusan, sampai berapa gitu. Sampai gue bilang tadi, gue ngitungnya tuh sampai belok lagi itu masih BCK nih. Pokoknya yang paling rame itu BCK gitu. Iya. Habis itu kalau ini berhenti di sini, berhenti semua. Nggak makan bareng. makan bareng. Ada sepiring berdua om. Iya. Sepiring berdua. Nah itulah namanya komunitas. Komunitas itu nggak bisa lo lihat pandang dengan motornya bawa ini motornya bagus-bagus bukan. Kalau gue punya prinsip seperti itu. Bisa besar karena member kita yang membesarkan, bukan karena kita sendiri. Karena rasa kekeluargaan, rasa memilikinya itu bagus di BCK itu. Jadi mau dibilang apa, mau dibilang lo di dalam BCK susah, tapi lo sayang sama BCK gitu. Itu yang susah nanam begitu. Ada lagi? Oke, Yang mau ini ya. disampaikan? Ini mumpung ada Om Larry juga nih. Ya kan, pokoknya Om Larry gue serang terus lah pokoknya. Ini mumpung ada Om Larry nih buat yang baru main Supermoto ya kan, yang baru tahu KLX, The Tracker, CRF ataupun WR juga. Dulu zamannya Om Larry nih, ya kan zamannya Om Larry bisa dibilang adalah motor trail itu motor aneh gitu. Motor apa sih ini kok dipakai di motor hutan, dipakai di aspal gitu. Mungkin Om bisa ceritain sedikit lah buat teman-teman
supermoto tuh kayak apa sih, terus bikin komunitasnya gimana, terus ataupun segala macam lah gitu tentang supermoto itu. Bisa dibilang edukasi sejarah supermoto lah zaman dulu. Kasih pertanyaan dulu kali, yang tahu motor trail pertama kali di Indonesia. Nah, itu kali ya, balikin dong. coba balik ke Balikin dong. teman-teman dulu yang baru kali. Ya, biar enggak Pertama motor supermoto. Nah, Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo teman-teman, gak ada yang tahu kan? Tahunya di tracker ya? taunya kelek ya. The tracker pelek 14, gak ada yang tahu juga kali ya? Nah, ini pertanyaan Ferry ini pertanyaan emang PR berat buat gua. Jadi di mana-mana mulai dari komunitas independen, ada di SNI, di Cracker, ketua umumnya sudah sounding sama gua, ya kan? Sebenarnya di sini gua nggak mau Per, intinya menjawab seperti ini. Nanti orang mengeluhkan bahwa gua itulah sebagai sesepuh atau apa. Menurut gua itu nggak penting tuh. Itu tuh sama aja kok. Lo cuman hobi kok di sini kok. Gue bapak supermoto atau pahlawan nggak ada kok menurut kamus gue ya, itu nggak mau. Tapi mereka itu seperti ketumnya SMI itu perlu bangetnya, karena biar orang tahu, anak-anak sekarang, lo tau nggak perjuangan dulu supermoto, ditanyain orang gimana. Lo sekarang orang anak Trabas lo bawa motor, gue anak supermoto. Orang nggak tahu, orang anak Matic, anak apa, anak Tiger, itu motornya supermoto. Tahu nggak memperkenalkan supermoto itu seperti apa? Nah, itu dulu awalnya cuma tahun 2004. Itu zaman-zamannya Yosung Combat. Nah, itu 2004. Jadi kita punya motor diganti ban pacul. Nah, awal-awal itu Singapura yang bikin balapan supermoto. Kita akhirnya dulu kan nggak ada pelek, nggak ada apa, jadi ban standar nih, ban 18 dipindahin ke depan, ban belakang depannya taruh belakang juga, jadi ban belakang dua-dua di depan. Bikin lah itu cuma berapa orang, ada 4 orang lah zaman itu. Kita touring ke Jawa, sampai pernah di Jawa itu gua berhenti di lampu merah, orang ngerubungin yang rame, nanyain copet ya. Kali, dia tanyain sampai megang-megang bannya, Mas kok bannya trail itu, dia ngomong bahasa Jawa, ini motor apa? Motor trail. Oh bannya gini, ini namanya. Oh gini ya, oh emang ada bisa gini, bisa gitu. Udah panjang lah itu. Ya kalau mau sejarahnya ya, namanya ya awalnya Combat itu, terus mulailah berdiri ya SMI. Habis itu Smoke, sampai sekarang udah banyak dan kita udah nggak tahu lagi itu siapa lagi. Tapi nanti akan membuka, cuman kita ya satu-satu dulu lah. Buka nanti udah rame, biar orang udah rame, udah ini biar orang tahu oh ini loh. Jadi gue datang ke sini ini sebenarnya pengen ngupas sejarah DCK, enggak dong? Nah, karena biar orang tahu lah kayak keluarnya ke DCK awalnya jadi berapa orang. Nanti akan gue bikin semua. Cuman emang PR, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, sama uang juga karena kita harus roadshow ke seluruh Indonesia kan susah. Terima kasih Om Leri. Jawabannya sedikit singkat jelas padat lah ya. Yang buat nggak tahu sejarah supermoto mungkin Om Leri tadi sedikit cerita. Ya itu juga kita dibantu dengan media. Waktu itu kan gue dekat dengan media otomotif semua. Setiap gua touring diliput, setiap ini ya sama kayak sejarahnya Cracker dulu. Awal Cracker itu cuma 9 orang, berapa? Komdar di Senayan, mulai diliput. Pertama touring ke Lampung, kita kiloan itu udah ya. Oh belum ikut. Cari penting 17 susah omah dulu. Iya, sampai ke kiloan gua ini ada berapa orang sampai mobil semua diliput. Jadi setiap chapter itu gua datang, gua kasih media satu-satu. Jadi kegiatan supermoto itu jadi terekspos. Jadi orang menarik. Maksud gua itu dikasih media itu kita ada informasi silang. Ada kayak anak metik tiba-tiba ngeliat supermoto tahu-tahu tertarik. Kalau misalnya kita
media itu kenapa nggak penting? Kalau kita kayak contoh kayak gini, lo bikin acara nih di CK nih ya, tapi lo nggak diliput media, lo yang tahu ya orang-orang supermoto, tapi orang lain yang tiba-tiba yang nggak ngerti supermoto ngeliat berita lo di media, tiba-tiba tertarik, nah itu jadi membernya jadi banyak, jadi informasi silang. Jangan kayak supermoto punya kegiatan touring, keseruannya gimana, apa-apa, tiba-tiba orangnya wah orang anak supermoto touring kesini jalanan hancur, wah anjing motor biasa kagak bisa, wah enak nih dengan supermoto, besok dia jadi main supermoto gitu. Maksud gue dulu awalnya, makanya supermoto alhamdulillah bukan teman-teman ya, bukan gua lah, itu mah semua Tuhan yang mungkin jadi besar seperti ini. Mungkin pesan gue sih kalau untuk teman-teman ya, paling tingkatin kreativitas aja, kompak gitu. Jangan ada individualisme egois bahwa lu motor lu lebih wah atau lu lebih famous atau lebih istilah. Yang penting jiwanya. Yang penting kekeluargaan aja sih. Kita punya rumah, kita jaga baik-baik buat rumah kita. Rumah ini ya buat kebersamaan aja. Kalau misalnya untuk kekompakan ya kalian bentuk sendiri, punya ya jadi diri sendiri aja. Yang penting jangan ada keegoisan diri sendiri aja ya. Itu sih pesan dari gua. Mungkin ada buat yang belum tahu, Miyaman ini dulu freestyler ya. Freestyler pertama itu. Belum tahu. Motor saya korban Don, kalau diparkir Don, pagi-pagi Don. Tapi sekarang lemah kayaknya. Masuk angin mulu kayaknya. Oh, itu viral ya. Motor banyak lemburan. Kita balikin deh ke teman-teman. Mau nanya apa nih, mumpung masih ada founder, masih ada Om Leri juga. Kenapa itu? Sendiri di tengah. Oh iya, Dot, ini aja Dot, mumpung ada Om Lerinya di sini ya. Kita kan Desember Anip nih. Kebetulan saya sendiri ketua pelaksana. Mohon bantuan dan dukungannya ya. Kalau dulu gua banyak sponsor, sekarang gua gak ada, gua jadi sponsor. Ya ini mah kalau 1, 2 atau 2 1 atau 2 gak apa-apa ya. Ayo teman-teman, barangkali ada pertanyaan entah itu seputar BCK atau mungkin seputar komunitas supermoto, karena di sini mumpung ada Om Leri gitu yang lebih paham dan tahu dulu cracker, SMI, smoke dan lain sebagainya gitu kan. Dia bisa menjelaskan. Balik lagi kata-kata yang awal nih. Menjaga lebih susah daripada mendirikan. Ya kan? Jadi sebenarnya untuk kita yang baru-baru tuh beban sebenarnya. Bebannya ini. BCK tuh dulu digadang-gadang, wah, matanya permotoan kan? Iya, bukan permotoan. Bener nggak? Cracker dulu. Aja macam cracker. Ini dalam dunia motor permotoan lah ya. Kita bicara soal permotoan aja. Jadi makin kesini tuh gimana ya, kita tuh kayak kualitasnya, bukan kualitas, kuantitasnya tuh semakin kesini semakin berkurang. Kita sadari ya, makin kesini kita datang ke acara tuh makin dikit ya, walaupun tetap baru-baru juga ya, baru dikit ya. Cuma kalau dilihat komunitas lain tuh kayak, kalau saya lihatnya ya, perbandingannya tuh udah wah ngejomplang banget. Komunitas lain datang tuh udah kayak BCK yang dulu, banyak gitu. Jadi kayak kita ditanyain sama yang tua-tua komunitas lain tuh kayak gimana jawabnya juga bingung juga gitu. Jadi kayak ya itu sih tantangannya sih. Makanya kayak ada member cabut apa tuh kadang kita kayak kesel. Nah, gitu. Jadi ada perasaan posesif gitu. sebenarnya Ya nggak? apa yang lu alamin sekarang dulu kita udah ngalamin. Ya namanya kita menghadiri acara tuh cuma nggak ada 10 motor. Ya kita tetap jadi diri sendiri aja. Lu misalnya cuma jalan 2 motor, 3 motor menghadiri acara komunitas lain, datang aja. Lu pakai atribut, misalnya pakai budi komunitas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun 2, yang lain itu ada 10 atau 20, 30. Tapi jati diri lu nggak berubah. Lu bawa komunitas di situ.
nggak akan berubah. Mereka juga tahu siapa yang datang. Nggak perlu minder, sama kalau apa yang lo rasain sekarang kita juga ngerasain. Cuma ya tetap kualitas kita yang bakal dijaga. Kalau kuantitas sih bakalan juga ini loh, apa kayak orang pasar surut aja. Bukan kelihatan lah, makin lama makin orang yang benar loyalitas sama komunitas. Mungkin yang dimaksudnya Imim, dia nanya kenapa sih gimana sih caranya supaya BCK yang sekarang kayak yang dulu gitu loh. Bukan gini, iya gue paham. Gak perlu mencontoh yang dulu, jadi diri sendiri aja. Jadi yang sekarang gitu. Kalau misalnya lu mau mencontoh yang dulu ya gak akan bisa, karena pribadi orang tuh beda-beda. Gue gitu. Kalau misalnya emang lu punya cara buat jadi diri sendiri di BCK ya gak masalah, asal lu jangan merusak nama BCK itu sendiri, jangan merusak rumah lu di situ. Itu aja. Kalau misalnya memang orang yang udah gak nyaman di komunitas, ya udah kita bisa apa? Cabut, yang penting kita masih punya teman yang memang benar-benar masih ada di rumah di situ. Nggak perlu minder. Kalau misalnya lu cuma beberapa motor ngadirin acara komunitas lain itu nggak perlu minder. Sama pun apa yang lu rasain, aku udah ngerasain. Bahkan lu harus bangga gitu. Kalau lu cuma 2 motor, 3 motor, tetap datang lu harusnya sih bangga. Gitu, gue bisa mewakili. Yang penting eksis. Gitu. BCK Supermoto. Oke bosku, lo udah lihat part awalnya yang gue podcast bareng separa sesepuh berapa orang, kita canda, ketawa. Habis itu part yang sekarang nih kita tanya jawab dengan member, bercanda-bercanda. Oh iya, nih gue pakai baju BCK nih yang kelima. Berarti ini baju udah hampir 5 tahun nih gue sama gue. Tuh, mudah-mudahan BCK tambah banyak membernya, tambah gas terus, ya kan? Nanti ada pertanyaan yang tadi tuh sejarah Supermoto, gua akan buka nanti satu-satu persatu, pelan-pelan. Dan juga kalau ada komunitas yang mau gue sambangin, mau diulas sejarah mereka, DM aja IG Chaos Custom. Oke bosku, yang paling penting nih, jangan lupa subscribe, like, share this channel. Thank you bosku, gas terus.